Timnas Indonesia sekarang ini sedang fokus mempersiapkan diri buat laga melawan China. Tentu saja 3 poin adalah hal yang wajib diperjuangkan mengingat di laga melawan Bahrain, kita gagal mengamankan poin penuh di ujung laga. Memang di pertandingan tersebut terlalu banyak dan terlalu jelas kejanggalan yang terjadi. Namun bukan berarti kita lepas tangan buat evaluasi diri. Nah, terlepas dari itu semua, China sendiri kabarnya sekarang akan berhati-hati di laga melawan Indonesia. Sebab sekarang tim Garuda boleh jadi sedang banyak disorot. Apalagi China juga sadar kalau netizen Indonesia ini ngerinya bukan main. Atas dasar itulah segala niat yang ada buat ngerjain Indonesia kayaknya bakal diurungkan. Terlebih wasit Omar Al-Ali yang ditugaskan memimpin laga Indonesia melawan China, kabarnya juga udah ancang-ancang untuk gak melakukan hal yang sama dengan Ahmed Alkaf. Sesuatu yang sepertinya benar-benar membuktikan ucapan Pak Erick Thohir kalau bangsa Indonesia terlalu besar untuk diperlakukan semacam itu. Lima 15 Oktober akan menjadi laga yang cukup krusial buat Timnas Indonesia. Sebab laga ini kayaknya bakal dijadikan sebagai dalam tanda kutip pelampiasan atas segala kekecewaan yang terjadi di Bahrain. Yap, Coach Shin menjamin semua pemainnya dalam kondisi fit, kendati sebelumnya Jordi Amat dan Sandy Walsh sedikit mengalami cedera ketika duel melawan Bahrain, sehingga harus diganti lebih cepat di awal babak kedua. Nah, bagi skuad Garuda, 3 poin adalah hal yang mutlak buat diperjuangkan. Kalau masih ingin menjaga asa, buat paling enggak mengamankan posisi 3 dan 4. Karena kedepannya bisa dipastikan, jika persaingan makin sulit, walaupun nantinya Indonesia juga akan ketambahan pemain baru dalam diri Kevin Dix, atau pemain lainnya yang kabarnya juga akan menyusul. Intinya, segala hal yang dibutuhkan untuk laga melawan China semuanya udah dipersiapkan dengan matang. Apalagi menurut Pak Sumarji, suhu di Qingdao dinilai sangat bersahabat bagi para pemain yang merumput di luar negeri, sehingga pastinya secara fisik mereka akan lebih oke ketimbang laga sebelumnya. Ditambah, waktu recovery yang didapat pemain Garuda juga dirasa sangat lebih dari cukup berkat dukungan PSSI yang menyewakan pesawat khusus sehingga nggak makan waktu banyak di perjalanan. Di sisi lain, China sendiri menatap laga ini dengan penuh kewaspadaan. Menurut Branko Ivankovic, timnya wajib waspada apapun yang terjadi, mengingat Indonesia sendiri pastinya bertekad membalas luka yang didapat saat di Bahrain. Dan ia juga berharap para pemainnya bisa tampil maksimal agar bisa meraih poin perdana di grup C ini. Terlebih Ivankovic sendiri sekarang situasinya sedang di ujung tanduk, sehingga laga melawan Indonesia dinilai akan jadi laga hidup mati bagi dirinya secara pribadi. Kami harus memainkan permainan kami dengan baik dan berusaha untuk berada dalam kondisi terbaik. Tim Indonesia telah menaturalisasi sejumlah besar pemain, jadi kami tidak boleh meremehkan mereka, ucap Ivankovic dilansir dari Goal. Lebih lanjut, media-media di China mengabarkan kalau kayaknya federasi nggak mau ambil risiko dengan segala hal yang ada jika berkaca dari apa yang dialami oleh Bahrain. Sebab baru-baru ini, akun resmi Federasi Sepak Bola Bahrain mengabarkan kalau segala situs web mereka benar-benar mengalami kerusakan akibat diserang sana-sini dan diperkirakan itu berasal dari publik Indonesia. Lebih dari itu, peta negara Bahrain juga mendadak berubah isinya, jadi AFC Mafia atau apalah itu. Belum lagi beragam serangan ke akun-akun media sosial yang berbau Bahrain serta AFC, bahkan FIFA yang tak henti-hentinya terjadi. Sampai sang admin pun mematikan kolom komentarnya. Yang bikin gokil nggak lama setelah laga Indonesia versus Bahrain kelar, akun Instagram wasit Ahmed Alkaf hilang dong. Sesuatu yang membuktikan kalau netizen Indonesia, kalau udah urusannya timnas, walah bersatunya ngeri. Selain itu, China sendiri juga sepertinya nggak bisa lagi menganggap PSSI yang sekarang kaleng-kaleng. Sebab semua kebutuhan timnas, baik teknis maupun non-teknis, semuanya dipenuhi dengan baik. Terlebih China juga pastinya mikir kalau mereka kan juga akan tandang ke Indonesia. Jadi semisal mereka main-main di sini, ya udah, abis pasti ketika away ke Jakarta. Itulah yang mungkin dilupakan oleh Bahrain. Kalau mereka nantinya juga akan away kan ke Jakarta, sehingga wajar jika sekarang mereka panik sendiri.
Yap, terlepas dari segala sikon yang ada, peluang untuk Indonesia mengambil 3 angka dari China sejatinya sangat-sangat terbuka. Walaupun secara head-to-head, Indonesia masih kalah dari China. Tercatat dari 17 kali pertemuan yang ada, tim Garuda hanya bisa memetik 3 kemenangan, 3 hasil imbang, dan menelan 11 kekalahan. Tapi perlu diingat juga, kalau dulu dan sekarang sikonnya berubah. Indonesia dinilai udah jauh lebih berkembang, sedangkan China sedang dalam kondisi sulit, apalagi untuk sekarang ini. Situasi internal timnas China sedang nggak baik-baik aja, di mana yang paling kentara adalah isu perpecahan ruang ganti tim. Ya, beberapa pemain senior China dirasa udah nggak punya sikap respect lagi kepada pelatih Branko Ivankovic. Apalagi setelah pelatih asal Kroasia tersebut dianggap melakukan hal yang nekat, atau lebih tepatnya bahaya, karena urusannya adalah masa depan karir seorang pemain. Dilansir dari 163.com, penyerang andalan tim Dragon, yakni Wule, tetap dipanggil masuk skuad melawan timnas Indonesia, walaupun semua tahu ini pemain sedang menderita cedera yang cukup parah, di mana penyerang 32 tahun tersebut dilaporkan telah menerima suntikan untuk bisa bermain melawan timnas Indonesia. Memang keadaan Wule dirasa akan sangat penting bagi tim. Namun di sisi lain, ini akan membahayakan karir dan keselamatannya sendiri, mengingat ia sedang menderita cedera pada lutut dan rusuknya. Wule menerima 2 suntikan okulasi, namun tulang rusuknya masih sakit. Dia tidak memenuhi syarat untuk bermain, tetapi dia memilih untuk mendapatkan oklusi dan bermain dengan cedera tersebut. Cedera lama pada lutut dan meniskus telah mengganggunya, tapi Wule diperkirakan tetap akan masuk skuad untuk pertandingan melawan timnas Indonesia, walaupun itu pastinya akan mengancam karirnya sendiri, tulis media tersebut. Ya, bagi China sendiri, Wule ini ibaratnya adalah kartu as. Karena emang dia adalah pemain yang paling menonjol di tim sekarang ini. 36 gol dari 99 caps internasional adalah bukti kalau mantan pemain Espanyol itu memang sangat dibutuhkan. Dan meskipun berbahaya, media 163.com meyakini kalau China bakal bisa mencuri poin perdana, karena pemain Allen yang merupakan naturalisasi asal Brazil juga udah pulih dari cedera. Fakta membuktikan bahwa tim China membutuhkan Wule, dan Allen juga telah kembali. Kedua penyerang Wule dan Allen akan memberikan Branko Ivankovic lebih banyak pilihan untuk membongkar pertahanan rapat Indonesia. Lebih lanjut, menurut media Sohu, timnas China sendiri akhirnya juga memutuskan untuk menggelar latihan secara tertutup. Nah, bagi yang belum tahu, kalau latihan tertutup adalah sesuatu yang sangat-sangat jarang dilakukan oleh timnas China. Biasanya timnas China menggelar latihan secara terbuka pada 15 menit pertama, sebelum kemudian melangsungkan sesi secara privat. Nah, dalam konteks ini, media Sohu menyimpulkan kalau keputusan untuk mengadakan latihan tertutup menunjukkan keseriusan dan fokus pasukan Ivankovic guna menghadapi timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Dan media tersebut juga merasa kaget ketika tahu situasi latihan timnas Indonesia yang tampak adem ayem, penuh canda tawa, seolah nggak terjadi apa-apa. Padahal satu dunia tahu kalau Indonesia ini baru aja dibuat jengkel setengah mati sama Bahrain ataupun wasit yang memimpin laga itu. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya semoga para pemain tetap bisa fokus dan melupakan segala yang udah terjadi. Dan semoga nggak ada kejadian aneh-aneh lagi ya. Terlebih menurut beberapa sumber, kalau wasit Omar Al-Ali berjanji akan melakukan tugasnya sebaik mungkin. Udah ancang-ancang duluan, tapi bagus sih. Dan moga-moga aja ini wasit ucapannya bisa dipegang. Tapi yang nggak habis pikir,
Kok bisa AFC naruh wasit Tim Teng buat Indonesia lagi gitu loh? Nggak tahu apa, publik di sini lagi sensi banget. Untung aja dia ada rambutnya. Kalau nggak kan ya, yang ada tantrum lagi kita nanti. Kan gitu. Ya udah, intinya semoga laga versus China bisa diberikan hasil terbaik berupa kemenangan. Dan semoga juga setelah Kevin Dix akan ada pemain baru lagi yang datang. Biar rasa optimis kami semakin besar. Dan lawan pun makin segan nggak macem-macem lagi. Oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.